Halo sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi kita di kanal Tentang Kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SBY ngunduh Woeng Pakarti. Ngunduh Woeng Pakarti kita ambil dari ungkapan bahasa Jawa yang artinya memetik buah perbuatan. Sahabat-sahabat terkasih, semalam Pak SBY mengadakan rapat internal namun disiarkan via media internet. Artinya itu sekaligus konferensi pers. Pernyataan sikapnya secara resmi. Yang menarik adalah mengapa Pak BY bukan AHY selaku ketua umum. Aneh dan lucu. Ini yang pertama sebagai catatan ketika ada teman yang membagikan videonya. Malah melihat video curhat sampai hampir sejam, menunggu teks yang dikeluarkan media, dan pagi tadi membaca koran Kompas, dan persis seperti dugaan isinya kemarahan, kejengkelan, dan membawa-bawa politik pada ranah agamis. Itu hak Pak BY yang lagi power tantrum dan perlu diterima. Sahabat-sahabat terkasih, beberapa hal layak dicermati. Mengapa perilaku demikian sampai menimpa SBY, AHY, dan juga Demokrat? Sampai menyebut itu sebagai pengkhianatan, sebagai peringatan dari Allah. Merasa bersyukur tapi kok mewek. Entahlah. Pertama, Pak BY perlu menarik ke belakang. Jangan hanya merasa jadi korban. Pernah nggak beliau melakukan hal yang sama? Jika sudah lupa, coba telepon Bu Mega, Pak Prabowo, atau Koalisi Merah Putih, Anas Urbaningrum, Antasari, atau Nasaruddin. Mereka pasti akan menjawab persis yang Pak BY alami sekarang ini. Begitu banyak kisah khianat dari yang kecil hingga gede Pak BY. Jadi ya biasalah menghadapinya. Sahabat-sahabat terkasih, kedua, bagaimana perasaan Bu Mega hingga hari ini susah untuk bisa wajar ketika bertemu. Pak BY tentu ingat ketika mau pilpres pertama kali selaku menteri. Bagian kabinet tentu beliau paham. Etika itu bukan? Coba cek lagi. Ketiga, Demokrat itu didirikan oleh 99 pendiri. Konon begitu. Beliau datang untuk mengendarai maju pilpres. Ini sama dengan poin 2. Gayung bersambut karena partai Mercy belum punya kader yang mumpuni dan memang mau meminangnya. Nah, kini menjadi milik siapa? Itu ada di dokumen negara loh. Parpol itu terdokumentasi dengan baik. Sangat mudah diakses lagi. Keempat, Anas Urbaningrum memang sebagai ketua umum demokratis ala Demokrat waktu itu. Isunya Pak BY kurang berkenan dan akhirnya berujung pada bui karena korupsi. Apa perasaan Anas Urbaningrum hingga hari ini? Keluarganya bahkan sampai bertahun-tahun harus terpisah. Apakah itu khianat atau bukan? Toh sangat mungkin ada unsur meninggalkannya. Kelima, Pak Prabowo dan KMP bagaimana bisa mengatakan mengusung mereka namun juga setengah hati. Ini juga terjadi ketika Prabowo dan Sandiaga Uno naik menjadi calon presiden. Bahkan AHY mengatakan membebaskan kader di daerah
untuk mendukung siapa sesuai dengan pilihannya sendiri. Bagaimana perasaan Prabowo coba? Keenam, masih juga menuding istana dengan bahasa tidak menuding siapapun, namun memakai Pak Lurah, Menteri Kabinet melobi, dan seterusnya. Anak sekolah dasar juga paham kok siapa yang disasar. Coba bayangkan, 10 tahun Pak Jokowi diteror dengan Tour de Java, narasi utang, isu pembangunan yang tidak perlu, dan negara tidak baik-baik saja. Pak Jokowi itu lagi bekerja, Pak. Biarlah beliau melakukan yang bisa, nanti panjenengan ada masanya lagi jika rakyat masih percaya begitu saja. Toh dulu juga sudah sebagaimana panjenengan nyatakan 10 tahun memimpin. Ketujuh, sama persis dulu ketika 2016 mau menyasar Ahok demi kemenangan AHY. Pak BY mengatakan pada konferensi pers dan mengatakan istana takut demo, dan sampai lebaran kuda demo tidak akan bisa ditolak. Padahal beliau sendiri marah ketika ada demo. Mosok lupa? Yang kedelapan, sahabat-sahabat terkasih, bagaimana perasaan Bu Sri Mulyani ketika dibuang menjadi pejabat di Bank Dunia? Apakah beliau tanya perasaan Menkeunya itu, atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri saja? Tentu Pak BY sendiri yang perso perasaannya dan pemikirannya itu. Yang kesembilan, sahabat-sahabat terkasih, sering merasa diri sendiri menjadi korban, merasa diri bahwa orang lain, pihak lain, dan juga parpol lain tidak suka pada Demokrat, AHY, SBY, dan lingkarannya. Ini ada apa sih? Semua partai juga sama, bersaing, berkompetisi, dan semua juga merasakan dan mengalami yang sama. Toh tidak juga seribet dan seribut Pak BY. Nah, sebenarnya sederhana kok. Apa yang harus Demokrat lakukan adalah lakukan saja bagiannya, besarkan partai, dan bisa menang tanpa harus tergantung pada siapapun. Seperti PDI Perjuangan yang bisa maju dengan atau tanpa kawan di dalam koalisi. Kan sederhana, tidak perlu merasa ditinggalkan dan meninggalkan. Besarkan partai sehingga mandiri. Nah, sekarang partai relatif kecil, jadi harus bertiga, bukan sorangan baik. Miliki kader atau anak atau siapapun lah yang mumpuni, berjiwa besar sehingga mampu mengarungi bahtera berpolitik yang sangat keras. Mengerikan loh berpolitik itu. Jika baperan, tidak kuat mental, jadinya melo, tantrum, dan merasa dunia tidak adil. Jika bisa demikian, mau apapun pihak lain kan santai bro, jalanin saja. Caimin kan mengalami yang sama, ditinggalkan Prabowo, dan dia cerdik melompat ke partai lain dan dapat job gede. Sesederhana itu, berhenti mengeluh, merasa terkhianati, move on lah, dan bangun komunikasi yang lebih baik, melaju ke depan, pilih strategi baru yang lebih oke. Benar kata-katanya bahwa tidak bisa dipercaya, cari yang bisa dipercaya, dan jaga juga kepercayaan itu, jangan ditinggalkan sendiri. Berhenti meratap dan tatap masa depan, masih panjang proses perjuangan dan dharma bakti untuk siapa saja. Toh pilpres bukan satu-satunya ladang pengabdian. Masih banyak jalan dan cara untuk berbuat
bagi bangsa dan negara. Sekian dulu sahabat-sahabat terkasih bahasan kita kali ini. Tetap berpikir kritis dan merdeka. Jangan lupa komentar, subscribe, like, dan share. Salam penuh kasih.